Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Teti Haryati. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Pada minggu yang lalu, kita sudah membahas materi kognitivitas ruang dan waktu. Bagaimana peristiwa itu terjadi, ya karena peristiwa-peristiwa sebelumnya. Contohnya, bagaimana terjadinya banjir merupakan peristiwa yang dialami oleh Bogor. Ya, karena hujan besar, hujan lebat, maka air hujan itu akan turun ke dataran rendah dan kebetulan Jakarta adalah dataran rendah, maka secara tidak langsung peristiwa itu terjadi dari Bogor, hujannya lebat dan terjadi banjir dan banjirnya juga kena kepada Jakarta. Itu kita keterkaitan antara peristiwa dan waktu. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana interaksi sosial, bagaimana komunikasi yang terjadi di antara kalian, bagaimana komunikasi yang terjadi antara kalian dengan orang lain, antara individu dengan individu, individu dengan kelompoknya, ataupun kelompok dengan kelompok lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang interaksi sosial seperti apa, kita lihat tayangan berikut ini. Oke, kita bahas sekarang tentang interaksi sosial. Kalau saya membahas tentang interaksi sosial, ini adalah bahasan capaian pembelajaran yang diinginkan oleh proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk pengetahuan sosial. Jadi capaian pembelajaran ini adalah yang 1.6. Ini untuk kelas 10 SMK, ya. Dan interaksi sosial ini saya yakin kalian sudah pernah mendengar dan pernah tahu ada di pelajaran SMP, tetapi sekarang kok dipelajari lagi, ini pembelajarannya lebih lanjut lagi, jadi lebih luas lagi. Nah, kalau saya berbicara mengenai interaksi sosial, kita tidak luput dari bahwa pada dasarnya manusia bukan hanya sebagai makhluk individu, tetapi manusia adalah makhluk sosial. Kalau makhluk individu, dia memikirkan sendiri. Untuk makhluk sosial, dia harus berinteraksi dengan orang lain. Menurut Philip and Sins dan Leonard Bloom menyatakan bahwa yang namanya interaksi sosial adalah proses tindakan yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain. Jadi tindakan yang didasari dalam diri kita, kita sudah mengatakan bahwa adanya orang lain bukan kita sendiri. Bagaimana antara individu dengan individu, individu dengan kelompoknya, ataupun antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Apakah di dalam interaksi tersebut terdapat proses respon terhadap tindakan orang tersebut? Berdasarkan tentunya norma dan nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita tidak boleh lupa kepada norma sosial atau yang terjadi di masyarakat. Individu dengan individu bagaimana? Antara kalian dengan teman kalian, antara kalian dengan kelas kalian juga, atau antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ini dinamakan proses kesadaran terhadap orang lain. Oleh Philip ini dinamakan interaksi sosial. Jadi kita nggak usah jauh-jauh dulu antara individu dengan kelompok lain, antara kalian dengan kelas, ya, antara kalian dengan kelas, atau antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ya, bagaimana interaksi atau bagaimana komunikasi yang terjadi antara dua-duanya itu. Lalu bagaimana sih ciri-ciri interaksi sosial? Ciri-ciri interaksi sosial, pertama, tentu harus ada pelaku sosial. Ada pelaku sosial yang harus lebih dari satu individu. Kalau satu individu saja itu bukan makhluk sosial, tetapi makhluk individu. Jadi harus ada pelaku sosial. Yang kedua, dia harus ada proses komunikasi. Kalau tidak ada proses komunikasi, maka tidak akan terjadi interaksi sosial. Proses komunikasi antar pelaku sosial bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau secara gestur.
Orang, menyebutnya nggak mau dengan melambaikan tangan saja begini, berarti dia tidak mau. Kita ngasih senyum senyum seperti itu, terus kita, mengangguk, itu berarti tandanya setuju. Kemudian ketika kita jalan, ada orang nih berkerumun banyak, kemudian kita, permisi atau punten dengan menundukkan kepala kita, gestur tubuh kita, mereka sudah tahu kalau kita itu mau lewat ke situ. Jadi gestur tubuh kita, terus proses komunikasi kita tulisan maupun lisan itu juga menyebabkan bagaimana terjadi interaksi sosial. Dan ciri interaksi sosial itu ada dimensi waktu. Harusnya adanya dimensi waktu, baik waktu sekarang, waktu lalu, ataupun waktu yang akan datang. Jadi, waktu sekarang terjadi, ini mungkin akibat sebagai waktu yang lampau. Dan bagaimana waktu yang akan datang? Nah, dimensi waktu itu akan mempengaruhi interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat di dalam persoalan-persoalan yang ada. Kemudian komunikasi dan kontak sosial. Nah, memiliki maksud dan tujuan tertentu yang ini dicapai dalam interaksi sosial. Jadi kalau ada kontak sosialnya, ingin terjadi komunikasi antara satu dengan lain, itu adalah ciri-ciri interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial harus ada pelaku sosial, harus ada proses komunikasi, harus ada dimensi waktu, harus ada kontak sosial. Ini semua menjadikan syarat mutlak bagi terjadinya interaksi sosial. Kalau salah satu tidak ada, misalnya pelaku sosialnya nggak ada, itu bukan menjadi interaksi sosial. Selanjutnya, kita sudah berbicara mengenai ciri-ciri. Nah, sekarang kita bicara mengenai komunikasi. Apa itu komunikasi? Pada saat kalian ngobrol dengan orang lain, itu komunikasi. Baik lisan maupun tulisan. Lisan, mungkin lisan seperti ini, kalian ngomong satu dengan yang lainnya. Atau tulisan kalian menulis di WA. Ya, sekarang kan canggih di WA ya. Enggak di surat-suratan lagi, misalkan di WA. Atau kalian nulis di IG atau kalian nulis di TikTok atau apapun itu adalah komunikasi yang kalian lakukan kepada orang lain. Nah, komunikasi itu harus terjalin dengan baik antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, gagasan kalian. Nah, baik berupa gagasan, ide, dan pesan dari satu individu ke individu lainnya untuk saling mempengaruhi. Bagaimana saya menyampaikan informasi dari baik itu gagasan, baik berupa gagasan atau ide dari saya kepada orang lain, dari saya kepada siswa yang lain. Bagaimana kena ke sasarannya? Ketika saya menyebutkan waktu, dimensi waktu ada 3, waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang, maka dengan secara tidak langsung kalian sudah berpikir, oh dimensi waktu. Kalau kita bicara waktu berarti berbicara mengenai detik, menit, dan sebagainya. Ya. Dan komunikasi yang saya katakan bisa lisan, Anda bisa ngomong di YouTube dan sebagainya, atau bisa secara tulisan melalui IG, TikTok, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Komunikasi itu berarti Anda butuh orang lain. Nah, bagaimana sih bentuk interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial itu dibagi dua, ada secara asosiatif, ada secara disosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang memiliki respon yang baik atau positif sehingga menghasilkan kerjasama, akomodasi, asimilasi, amalgamasi, dan akulturasi. Jadi interaksi sosial yang menghasilkan respon kerjasamanya. Kalau menghasilkan respon atau kerjasama itu asosiatif. Misalnya gini, ketika ada orang lain duduk dekat kursi kita, kita tanya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak mau pergi kemana? Itu kita menanyakan kepada Bapak itu. Oh saya mau pergi ke Tasikmalaya. Oh gitu. Bapak mau nengok cucu ya? Iya. Kalau Ade atau Neng ini mau kemana? Oh kebetulan saya juga mau ke Tasikmalaya. Kebetulan ada kegiatan di sana, jadi saya mau berangkat ke sana. Oh iya. Maaf, kalau boleh saya tahu,
Bapak mau ke Tasiknya kemana? Itu ada pertanyaan terus satu sama lain, pertanyaannya yang A ngomong, yang B menjawab, B ngomong, A menjawab, begitu seterusnya. Itu berarti ada kerjasama, namanya asosiatif. Tapi kalau dia tidak ada kerjasama, itu namanya disosiatif, yaitu bentuk interaksi yang memiliki hasil respon yang tidak bagus atau negatif, yang dapat menyebabkan perpecahan seperti pertentangan, pertikaian, oposisi, konflik, kompetisi, atau persaingan dan kontravensi itu juga disebut. Misalnya ketika saya ngomong, ini loh menurut saya bahwa masker yang paling bagus ini KF95. Terus nanti kata ibu yang lain, oh bukan Bu Teti, bukan KF95, yang bagus itu adalah masker kain. Oh enggak, wah terjadi pertikaian. Itu namanya disosiatif, bukan kerjasama. Atau misalnya Anda ngobrol ada di kereta api atau bapak, Pak mau kemana? Si bapaknya diem. Bawaannya tidur. Terus kita tuh ngomong lantur terus kemana-mana. Nggak ada jawaban. Itu juga bisa dikatakan disosiatif. Tetapi di sini, kalau responnya negatif, tidak bagus, terjadi pertentangan atau keributan, itu yang dinamakan disosiatif. Jadi bentuk interaksi sosial ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Positif atau asosiatif, yang negatif itu adalah disosiatif. Selanjutnya, kita sudah berbicara mengenai komunikasi. Kita juga sudah berbicara mengenai bentuk interaksi sosial. Sekarang kita lihat sosialisasi. Apa sih sosialisasi? Sosialisasi adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Artinya, sosialisasi itu akan mengerahkan kepada jiwa raga kita. Ketika Anda ya, ketika Anda berada di sebuah sekolah yang baru. Mungkin kalian baru ke sini, bagaimana kalian bisa bersosialisasi dengan teman kalian? Bagaimana kalian bisa masuk ke dalam lingkungan kelas tersebut? Ada cenderung, loh kok ini walaupun secara daring kita mulai kenalan. Oke, kenalan. Oh iya, Bu Teti itu orangnya seperti ini. Anda menggambarkan. Terus Anda masuk, saya masuk ke lingkungan kalian. Bagaimana kalian memperhatikan saya? Nah, di situ timbul bagaimana proses saya mendekatkan diri saya kepada kelompoknya. Ya, sosialisasi juga sebuah proses bagi manusia untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan sehingga dapat berperan dari bagian dalam anggota masyarakat dan juga pengalaman sebagai salah satu proses belajar yang sangat berpengaruh. Jadi, dengan kata lain, bagaimana kalian bisa berpengaruh terhadap lingkungannya, kalian harus bisa sosialisasi. Proses ya, proses yang harus Anda lakukan bagaimana lingkungan bisa menerima kalian ya. Selanjutnya, nah dalam tahap sosialisasi ada 4 tahap yang harus kalian perhatikan. Pertama adalah tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, tahap penerimaan norma kolektif. Nah, tahap persiapan itu seperti apa? Yaitu kita harus paham dulu terhadap diri sendiri, di mana anak sudah mulai melakukan tindakan meskipun belum sempurna. Ya, kalau jadi kita harus pahami siapa kita. Karakter orang itu akan berbeda-beda. Di kelas ini dengan jumlah 35 orang karakternya nggak sama. Yang ini pemarah, yang ini senangnya ribut terus, yang ini senangnya ngobrol terus, yang ini senangnya melamun terus, yang ini begitu. Makanya sebagai guru saya juga melihat dengan karakter yang berbeda, tentu kita tidak mungkin menyamaratakan semua. Jadi kita harus benar-benar pendekatannya lain. Begitu juga kalian, begitu masuk ke kelas kalian, kalian tidak bisa melihat orang lain begitu adanya, tetapi kita harus tahu dulu, pahami dulu, oh saya orangnya kayak gini nih, saya ini orangnya pendiam. Ketika orang lain ngomong, saya selalu diam. Nah, di situ tindakan-tindakan meniru dan lain sebagainya itu baru persiapan. Baru nanti kita ada imitasi, namanya tahap meniru. Tahap anak dapat meniru perilaku orang dewasa secara lebih sempurna. Anak sudah menyadari keberadaan diri dan orang-orang terdekatnya. Jadi kadang-kadang si anak itu dia akan mau meniru orang lain. Yang dikhawatirkan dalam meniru itu adalah meniru negatif. Nah, itu tidak diperbolehkan.
menirunya adalah harus meniru yang positif tentunya. Dan kalian juga meniru, imitasi kepada temannya. Kita boleh meniru orang lain tetapi menirunya dengan yang positif. Kemudian tahap siap bertindak. Pada tahap ini anak mulai memahami perannya dalam keluarga. Dia sudah tahu, oh iya sudah paham nih, kalau saya di keluarga itu saya kebagian apa, tugas saya itu apa, ya. Peraturan yang berlaku di keluarga seperti apa, tugas saya apa, oh saya kebagian memasak, saya kebagian menyiram bunga, saya kebagian. Nah, di situ akan timbul bagaimana kita akan tahu ya apa yang harus kita lakukan. Jangan diam terus. Ah udah deh, mager, malas gerak. Nah, itu tidak boleh. Biarin aja ibu saja yang bekerja, biar saya mah diam aja. Nggak bisa begitu. Kita tidak bisa seperti itu. Ya, baru kepada tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap keempat ini, anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mengetahui kehidupan masyarakat dengan jelas. Jadi, pada saat proses pendewasaan ini, dia akan melihat, akan menerima norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Jadi, tahap sosialisasi yang harus dilakukan oleh orang-orang, oleh kalian, oleh siapa saja, itu melalui 4 tahapan. Ada tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, tahap penerimaan norma kolektif. Dan tahap sosialisasi yang dilakukan oleh setiap orang itu berbeda-beda, tergantung kepada karakter, ya, karakter dari orang tersebut. Nah, sekarang bagaimana media sosialisasi dalam masyarakat? Medianya apa sih supaya saya itu bisa paham, saya bisa mengerti apa sih tindakan yang saya lakukan, saya tahu, oh orang itu pendiam. Kita tahu pendiam itu dari mana gitu. Oh, orang itu cerewet, kita tahu cerewetnya itu dari mana. Tentu dari media sosial dalam masyarakat. Pertama, media yang dilakukan adalah keluarga. Jadi kita nggak usah jauh-jauh dari keluarga. Keluarga adalah kelompok primer yang memiliki intensitas tertinggi untuk mengawasi perkembangan pola perilaku anggota keluarga. Tujuan dari sosialisasi dalam keluarga adalah untuk membentuk ciri khas kepribadian anak. Jadi kalau untuk membentuk ciri khas kepribadian anak, kita lihat dari keluarganya. Kalau dari keluarganya dia itu anaknya pendiam, anaknya pemarah, anaknya suka ngobrol dan sebagainya, itu akan berkembang dengan sendirinya. Apalagi kedua orang tua memperhatikan. Ada juga orang tua sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan usahanya, semata-mata dia tentu ingin memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier dari kalian. Selanjutnya kita lihat sosialisasi. Media sosialisasi adalah sekolah. Sekolah adalah sosialisasi sekunder tadi setelah primer, memiliki cakupan lebih luas. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai kedisiplinan yang lebih tinggi dan mutlak dan mempersiapkan peran serta pendidik pada masa mendatang. Jadi setelah di rumah kita tahu karakter, ciri khas kepribadian karakter kita, kemudian dibentuk lagi di sekolah, bagaimana disiplin di sekolah, bagaimana membentuk kepribadian kalian masing-masing. Di kelas, berkelompok, seorang guru memberikan tugas kelompok kepada kalian adalah untuk membentuk kepribadian kalian. Bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Anda tidak bisa kerja sama hanya sendirian, tetapi bekerja sama dengan orang lain itu sudah luar biasa. Kemudian ada media massa. Penyampaian pesan dalam sosialisasi melalui media massa, melalui koran dan sebagainya, itu bersifat umum, sebab selalu mengikuti segala bentuk perkembangan dan perubahan sosial, serta memiliki peran penting dalam penyampaian nilai dan norma, apalagi memiliki masyarakat yang heterogen. Media massa yang dilakukan bukan hanya secara lewat koran, bisa melalui Facebook, TikTok, dan sebagainya. Itu sekarang sudah lumrah untuk seperti itu. Kemudian ada kelompok yang lain. Nah, kelompok seperangkat di sini adalah proses sosialisasi melalui kelompok sepermainan. Di mana di sini kelompok sepermainan ini
baik oleh teman sebaya maupun bukan teman sebaya. Jadi media yang dilakukan, bagaimana Anda bertindak, Anda bermain dengan teman sebaya kalian. Tentu akan berbeda ketika kalian main di atas usia kalian. Bagaimana kalian main dengan teman sebaya itu tentu akan berbeda. Dan penerimaan kalian juga akan lain. Lingkungan kerja. Sosialisasi melalui lingkungan bertujuan untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan dalam bekerja. Jadi, kalau kalian nanti sudah bekerja, kalian bisa bersosialisasi dalam lingkungan kerja, maka keberhasilan, kesuksesan akan di depan mata kalian. Jadi, media sosial itu bukan hanya keluarga, bukan hanya sekolah, media massa, kelompok sepermainan, tapi lingkungan kerja juga akan berpengaruh. Nah, sekarang ada institusi sosial. Institusi sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan masyarakat. Proses institusionalisasi atau pelembagaan dalam masyarakat terjadi apabila suatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, aturan, nilai-nilai, dan peranan tertentu dianggap penting. Lembaga sosial ini dianggap penting. Proses ini terjadi di mana-mana. Itu institusi, namanya lembaga sosial. Itu penting dalam masyarakat. Pelembagaan suatu kelompok, seperangkat norma, dan sebagainya itu berlaku dalam institusi sosial. Proses pertumbuhan institusi sosialisasi ini seperti apa? Pertama, diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat tanpa ada kalangan yang menolak. Jadi ketika kita bisa diterima oleh kalangan masyarakat, maka proses pertumbuhan institusionalisasi itu terjadi. Norma tersebut akan menjiwai seluruh anggota masyarakat, baik itu norma adat, norma agama, dan sebagainya. Norma tersebut harus mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Ada norma adat, ada norma agama, dan sebagainya. Norma adat, ya, adat yang di daerah Aceh tentu tidak akan sama dengan adat yang ada di daerah Bandung. Di daerah Aceh karena dianggapnya sebagai serambi Mekahnya di Indonesia, itu kalau misalnya Jumatan ya, Jumatan ini tidak melakukan sholat Jumat, itu nanti ada denda, ada sanksinya. Berbeda sekali dengan daerah-daerah yang lain. Ya, kenapa seperti itu? Karena ada aturan, norma-norma yang di daerah tersebut. Ya, ada normanya yang diatur oleh masyarakat tersebut dan masyarakat harus siap mematuhinya. Institusi sosial untuk dapat membedakan kekuatan mengikat daripada norma-norma tersebut, maka kita akan mengenal 4 pengertian. Pertama, cara, uses. Cara atau uses ini banyak menunjuk pada suatu perbuatan antara individu dengan individu lain dalam hubungan masyarakat. Jadi bagaimana dia bersikap kepada orang lain. Misalnya ketika ketemu, apakah kita menyapa mereka dengan baik atau enggak? Biasanya kalau Anda ketemu, saya kasih senyum, saya senyum saja, itu gestur saya senyum, berarti saya memberikan suatu interaksi terhadap orang lain. Di sini caranya saya seperti itu. Atau kebiasaan, forwards, ini mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara atau uses. Karena kebiasaan ini berulang-ulang yang menunjukkan bahwa banyak orang yang menyukainya. Jadi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka hal itu akan terus berulang, dan setiap orang pasti akan menyukai. Tata kelakuan adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang diterima, sehingga nama pengatur dan masyarakat tersebut. Dan yang jelas dalam institusi sosial atau lembaga sosial dalam masyarakat, adat istiadat ini adalah tata kelakuan yang kekal sehingga akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Adat istiadat tidak bisa dihilangkan karena dia sudah mengikat dalam perlakuan masyarakat itu sendiri. Kemudian setelah kita membahas tentang lembaga sosial, ada juga namanya dinamika sosial. Adalah sebuah kajian dalam ranah sosiologi yang membahas tentang
perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial seseorang itu adalah dinamakan dinamika sosial. Atau dengan kata lain, manusia dan masyarakat akan selalu berkembang dan mengalami perubahan. Ada dinamika sosial. Kalau dulu orang belanja itu ke pasar konvensional, ya, orang tidak berpikir bahwa sekarang cukup dengan menggunakan handphone saja Anda bisa berbelanja, yaitu dengan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Berarti kemajuan dinamika sosial yang terjadi itu terjadi perubahan-perubahan. Dan sekolah, kalau dulu saya ngajar di kelas, Anda menerima pelajaran di kelas. Next sekarang, begitu ada pandemi, itu semua buyar. Kita harus mengajar ya secara daring, secara ini. Saya buat YouTube, linknya saya kasihkan kepada kalian. Di mana kalian berada, kalian bisa membuka, oh iya, ini tentang dinamika sosial. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi. Dan paling besar itu kurang dari 2020-2021. Bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi? Nah, dinamika sosial tentunya di sini ada pengendalian sosial. Proses atau cara pengawasan baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga mematuhi. Jadi kadang aturan yang dibuat itu memaksakan kepada orang lain untuk mematuhi aturan dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Mau tidak mau, ya. Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial, role infestation. Perilaku sejumlah besar orang yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan reaksi-reaksi tertentu seperti cemoohan, guncingan, dan celaan masyarakat hingga menimbulkan hukuman. Ini ada pengendalian sosial, ada perilaku yang menyimpang, tidak sesuai, banyak orang yang menghina, ngejeklah kepada kita. Ketika seorang laki-laki menggunakan pakaian perempuan, itu banyak ejekan atau cemoohan dan masyarakat itu tidak bisa menerimanya, ya. Nah, tetapi kan ada orang yang sekarang ada namanya transgender dan sebagainya. Itu masyarakat sebenarnya masih awam dan masih tidak mau menerima tentang adanya gen yang lebih banyaknya dia ke perempuan misalnya. Itu masyarakat masih tidak siap menerima dan akhirnya terjadi yang namanya guncingan, celaan, dan sebagainya. Ada mobilitas sosial, sociality mobility, suatu peristiwa sosial di mana individu atau kelompok bergerak baik satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial. Pergerakan tersebut dinamakan mobilitas, ya. Asalnya dia dari lapisan sosial bawah bergerak ke atas. Contohnya, banyak artis yang maju sukses seperti Lesti Kejora misalnya. Dia asalnya dia biasa saja, tapi begitu dia maju, yang tadi lapisan sosialnya di bawah berubah sekarang di atas. Kenapa di atas? Karena sekali manggung berapa puluh juta dia dapat menerima uang. Belum lagi endorse dari iklan dan sebagainya. Nah, itu juga perlu kalian perhatikan kayak Atta Halilintar ataupun YouTuber yang lainnya bagaimana meraup uangnya padahal dia tidak berpikir dari bawah, ya, tapi dia akan semakin seperti itu, terus berkembang karena terjadinya pergerakan-pergerakan itu, ya. Perubahan sosial, social change, pergeseran nilai-nilai norma kekuasaan dan sebagainya itu terjadi juga kepada masyarakat, kepada negara, pemerintah, dan sebagainya. Ya, untuk interaksi sosial, dinamika sosial, komunikasi sosial, maupun institusi sosial itu cukup sekian. Mudah-mudahan materi ini bisa mengena kepada kalian dan kalian mengerti. Dan kalau ada apa-apa, kalian bisa bertanya ke saya. Mudah-mudahan materi tersebut juga bisa menginspirasi kalian bagaimana interaksi sosial, bagaimana keterikatan antara individu yang satu dengan individu yang lain, bagaimana individu dengan kelompok, dan bagaimana kelompok dengan kelompok lainnya. Walaupun nanti kita juga berbicara mengenai dinamika sosial, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam masyarakat sekitarnya. Baik, untuk materi interaksi sosial saya cukupkan sekian. Ketemu lagi dengan saya dalam materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.